Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar PPKN tema 2 sub 1 dengan materi hak dan kewajiban di masyarakat. Tujuan pembelajaran kali ini melalui video diharapkan anak-anak 1. Mampu menjelaskan hak dan kewajiban di masyarakat. 2. Mampu menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban dengan seimbang. 3. Mampu menjelaskan cara menghemat BBM atau bahan bakar minyak. Anak-anak, mari kita perhatikan bersama. Hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air ya, untuk keperluan sehari-hari. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Nah, ini sudah otomatis sejak kamu lahir langsung sudah mendapatkan hak ya. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Bagaimana ciri air bersih? Ciri air bersih itu biasanya tidak berbau dan tidak berwarna ya. Jernih ya. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Supaya aliran lancar, salurannya harus sering dibersihkan. Supaya anak-anakku? Supaya tidak tersumbat. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, masak, minum, dan keperluan-keperluan yang lain ya anak-anakku. Yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah atau irigasi. Pak Tani tidak mungkin bisa menanam kalau tidak ada air, karena air adalah sumber kehidupan. Manusia, hewan, tumbuhan, semua memerlukan air ya. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Berikut contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan ya. Jangan boros dalam menggunakan air karena pengolahan air bersih itu juga memerlukan biaya yang sangat besar. Yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Ini menutupnya yang rapat ya anak-anakku, jangan sampai menetes tetesan walaupun sedikit. Kalau terjadi di mana-mana ini juga akan terkumpul banyak ya anak-anakku. Nah, yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Limbah ini dapat berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat contohnya apa? Plastik, botol, dan sampah-sampah itu. Nah, kita tidak boleh membuang plastik, botol, dan sampah-sampah itu ke sungai ya anak-anakku, bisa mencemari air. Kalau limbah cair contohnya apa? Nah, bekas cucian rumah tangga yang mengandung deterjen itu contoh limbah cair, itu juga jangan dibuang di sungai. Nah, nanti mengakibatkan air tercemar ya. Ikan-ikan bisa terganggu. Selanjutnya,
pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Seperti tadi yang dibahas ya, air juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kita berhak mendapatkan atau memanfaatkan energi listrik untuk berbagai kebutuhan. Hak kita apa saja? Hak memanfaatkan listrik untuk aktivitas sehari-hari, contohnya untuk menonton TV, untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan rice cooker, blender, TV, kipas angin, laptop, dan lain-lain ya. Terus kewajiban kita apa? Kewajiban kita menghemat penggunaan listrik. Contoh, mematikan TV jika sudah selesai menonton. Apalagi menggunakan penerangan alami sinar matahari ya saat siang hari, tidak menggunakan lampu ya. Terus pemasangan ventilasi supaya ruangan kita tidak harus menggunakan kipas angin atau AC ya. Semakin banyak kita menggunakan listrik, biaya yang kita bayar juga semakin besar. Makanya kita harus bertanggung jawab dalam penggunaan energi listrik. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Di samping penggunaan sumber energi air, kita juga menggunakan sumber energi BBM. BBM adalah bahan bakar minyak. Dalam pemanfaatannya ya, bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk memperbaharui ini kita butuh jutaan tahun ya, karena bahan bakar ini berasal dari fosil. Pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam penggunaan bahan bakar minyak. Haknya apa? Menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bakar minyak ini tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan akan menimbulkan kelangkaan, ya anak-anakku, menjadi sulit. Nah, kelangkaan BBM akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Nah, kita akan sulit bepergian ya, karena tidak ada bensinnya. Kendaraannya tidak bisa apa? Tidak bisa bergerak. Jadi kewajibannya adalah menghemat penggunaan bahan bakar. Nah, bagaimana cara menghemat bahan bakar? Cara menghemat bahan bakar yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Nah, pada saat kita bepergian jauh saja. Yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Atau lagi kita menggunakan angkutan umum seperti bis, kereta api ya, itu nanti akan menghemat banyak bahan bakar. Nah, sampai di sini anak-anakku, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa mempelajari di buku Bu Pena halaman 78, 84, dan 90. Untuk tugasnya anak-anakku bisa melihat di buku Bu Pena halaman 79 dan 91. Selamat belajar dan tetap semangat.
Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.